Perkenalkan, nama saya Dimas Pradityo dari Fakultas Hukum Universitas Jasa Unggul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif. Sebelumnya, kalimat efektif ini saya ambil dari modul kelas Bahasa Indonesia sesi 11. Saya membuat PowerPoint ini dalam rangka ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita buka materi. Langsung saja kita buka materinya. Apa itu kalimat efektif? Mungkin orang banyak yang bertanya-tanya apa yang disebut kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Secara harfiah, kalimat efektif menurut kaidah adalah kalimat yang benar dan jelas. Maksud kalimat yang benar dan jelas di sini adalah kalimat yang disusun secara runtut serta jelas dan benar, serta mudah dipahami oleh banyak orang. Mudah dipahami dalam konteks ini adalah mudah dipahami dalam bentuk yang runtut dan tidak bertele-tele dalam menggunakan kata-kata. Jadi, kalimat efektif adalah suatu kalimat yang dirangkai secara benar dan jelas, dan maknanya pun dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain dari berbagai kalangan. Itu yang disebut kalimat efektif. Kita lanjut. Ciri kalimat efektif. Setelah kita mengetahui apa itu kalimat efektif, kali ini saya akan memberitahu dan menjelaskan apa itu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan. Kesepadanan di sini maksudnya adalah keruntutan atau kejelasan dari tekstur-tekstur kalimat yang ada di kalimat efektif. Keparalelan. Keparalelan di sini maksudnya adalah di mana kalimat tersebut tersusun secara paralel dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah tidak menggunakan berbagai macam berlika-liku kata-kata, dirangkum secara singkat namun jelas. Kepaduan. Kepaduan di sini, kepaduan pada kalimat efektif digunakan untuk memperpadukan kata-kata yang rumit menjadi simpel atau mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Kelogisan. Jelas, kalimat efektif adalah kalimat yang logis, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan juga kata-kata yang mudah untuk dicermati. Lanjut kita ke fungsi menyampaikan gagasan. Menyampaikan gagasan di sini bermaksud untuk menyampaikan fungsi-fungsi kalimat efektif untuk mempermudah suatu kata-kata atau suatu argumen untuk menjadi kalimat yang simpel namun memadai dan mudah dipahami. Yang kedua, informasi perasaan dari si penulis kepada si pembaca agar tidak terjadi kesalahan secara singkat. Maksud dari perasaan di sini, si penulis ingin pembaca tidak ribet atau tidak terlalu pusing untuk membaca kalimat-kalimat yang rumit, maka dibuat kalimat yang efektif. Itu fungsi kalimat tadi, kalimat efektif. Tujuan kalimat efektif yang terakhir, menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Jika kita tarik garis lurus di Indonesia, tingkat kesadaran membaca itu sangat kecil dan juga kurangnya informasi untuk membaca dan kurangnya pelajaran kepada seluruhnya untuk membaca kalimat-kalimat yang agak rumit. Maka penulis dari berbagai macam sumber membuat kalimat lebih efektif. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara tepat dari penulis kepada pembaca. Mari kita lanjut. Struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi dua, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang tidak boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu.
Unsur yang terdapat pada kalimat umum masih dapat dibagi dua. Maksudnya adalah jika kalimat umum yaitu unsur wajib sama unsur wajib. Unsur wajib ialah subjek yang disertai predikat. Sementara yang tidak wajib unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan. Kata kerja bantu. Nah, struktur kalimat efektif umum ini adalah salah satu struktur kalimat yang paling umum dalam menyusun kalimat efektif. Maka, unsur wajib dan tidak wajib ini patut digunakan saat Anda atau siapapun membuat kalimat efektif. Karena ini adalah struktur wajib dan struktur umum. Baik, kita lanjut. Contoh-contoh kalimat efektif. Pagi makan soto lahap si Anita tadi. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Tadi pagi si Anita makan soto dengan lahap. Ini kalimat efektif. Maksud kalimat yang satu ini, pagi makan soto lahap si Anita tadi, itu jelas tidak menggunakan kalimat efektif. Karena tidak kesepadanan. Tidak singkat dan tidak mudah dipahami. Pagi makan soto lahap si Anita tadi. Orang awam sangat susah memahami kalimat-kalimat yang berbentuk seperti ini. Karena kenapa? Karena kalimat seperti ini maksud saya susah dipahami oleh sebagian kalangan. Namun, jika diubah menjadi kalimat yang efektif seperti tadi pagi si Anita makan soto dengan lahap, maka di sini sudah terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Di mana tadi pagi si Anita makan soto, subjek diiringi objek. Jadi sudah jelas bahwa kalimat efektif itu harus mempunyai unsur-unsur yang tadi dan ciri-ciri, yaitu kesepadanan, runtut, mudah dipahami, dan efektif. Kita ambil contoh dari kalimat yang kedua. Dilemparkannya bola sampai kena jendela, pecah kaca dibikinnya. Kalimat tidak efektif. Maksud tidak efektif di sini adalah terlalu banyak menggunakan kata-kata hingga kata-kata itu sulit untuk dipahami. Nah, maksud sulit untuk dipahami, dilemparkannya bola sampai kena jendela, pecah kaca dibikinnya. Terlalu bertele-tele menggunakan kata-kata. Bila diubah menjadi kata-kata yang efektif, akan seperti ini. Bola dilempar sampai kena kaca jendela pecah. Ini kalimat yang efektif karena simple, runtut, jelas, padat, dan mudah dipahami. Kita ambil kata-kata yang ketiga. Diambil ayam motor itu sejak pagi. Itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Kenapa disebut tidak efektif? Yang pertama, diambil ayam motor itu sejak pagi. Kata-kata ini tidak runtut, tidak sepadan, dan tidak mudah dipahami. Kenapa tidak mudah dipahami? Karena bentuk struktur kalimat ini sangatlah tidak runtut. Jika diubah ke kalimat efektif, akan menjadi motor itu diambil ayah sejak pagi. Sudah jelas perubahan yang sangat signifikan dari dua kata tersebut antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Motor diambil ayah sejak pagi sangatlah jelas dan mudah dipahami. Inilah fungsi kalimat efektif, yaitu memperjelas, mempermudah, dan membuat kata-kata atau membuat penulis atau membuat kata-kata tersebut ingin membuat pembaca, pendengar, ataupun penelaah mudah memahami kata-katanya. Maka dibuat kata-kata yang efektif serta mudah dipahami. Lanjut ke contoh yang terakhir. Dompet bagus hilangnya di pasar. Tidak efektif. Dompet bagus hilang di pasar. Efektif. Dompet bagus hilangnya di pasar. Tidak efektif. Mengapa? Memang kata-kata ini cenderung tidak terlalu sulit untuk dipahami. Namun bagi berbagai kalangan, kalimat tersebut sangat susah dipahami. Karena kenapa? Dompetnya bagus hilangnya di pasar. Struktur dari kata-kata ini kurang tepat. Karena struktur kalimat efektif seperti yang sudah tadi saya jelaskan, subjek diiringi objek. Dan yang terakhir, dompet bagus hilang di pasar. Ini jelas kalimat efektif
karena ringkas, padat, dan jelas. Mudah juga untuk dipahami. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kalimat efektif. Dan tentang bagaimana cara membuat kalimat yang efektif dan mudah untuk dipahami sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.